Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, kita mengutamakan untuk mengingat Allah dengan memuliakannya, mengagungkannya, dengan mensyukuri semua karunia-Nya yang tiada terhingga. Mudah-mudahan semua karunia Allah dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita meningkatkan kebaikan-kebaikan di dunia, juga mempersiapkan kemuliaan-kemuliaan di akhirat. Salawat serta salam kita selalu sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mampu meneladani semua tuntunan Nabi, baik dalam rangka kita meningkatkan keimanan, meningkatkan ibadah, maupun dalam rangka bermuamalah. Semua tuntunan Nabi adalah untuk kebaikan dunia kita, juga untuk kebaikan akhirat kita. Sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas satu tematik, tafsir tematik, yaitu hasanah menurut Al-Quran. Banyak istilah yang digunakan oleh Al-Quran layak untuk kita fahami, menjadi perhatian para ulama untuk memahami sekaligus memahamkan kepada kita makna dari istilah-istilah tersebut, karena Al-Quran menggunakan, maka tentu ada makna-makna yang diisyaratkan oleh ayat-ayat Al-Quran, termasuk kata hasan. Kata hasanah, kalau kita rujuk secara akar kata bahasa Arab, maka sama dengan hasanun, yang artinya adalah bisa bagus, bisa cantik, bisa indah. Misalnya Allah berfirman tentang kita manusia, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsan juga berasal dari kata hasan. Berarti keindahan, kebagusan, baik secara fisik maupun secara akhlak, itulah jati diri manusia yang Allah cipta sebaik-baik penciptaan. Masdarnya adalah hasanah, yang artinya juga kebaikan. Dalam penggunaan sehari-hari, hasanah bisa kita rujuk manakala seseorang menyampaikan sesuatu yang baik atau melakukan sesuatu yang baik. Dalam kamus Al-Ma'ani, bahwa kata hasanah di dalam ayat-ayat Al-Quran maknanya adalah ucapan yang baik, perbuatan yang baik, kenikmatan-kenikmatan yang itu datang dari Allah, juga kebahagiaan-kebahagiaan. Ucapan yang baik adalah hasanah, karena akan menjadikan semuanya baik. Perbuatan baik juga hasanah, karena semua orang juga meyakini kebaikannya. Kenikmatan apapun adalah hasanah. Kesehatan, harta, pertemanan, persaudaraan, itu hasanah. Karena sesungguhnya dalam kenikmatan itu banyak terkandung kebaikan-kebaikan. Juga kebahagiaan. As-sa'adah adalah al-hasanah. Karena dengan kebahagiaan kita mampu memaksimalkan hasanah-hasanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit makna dari kata hasanah yang nanti kita bahas melalui ayat-ayat Al-Quran. Ada 33 ayat yang menyebut kata hasanah di dalam Al-Quran, yang notabene kalau kita rumuskan dalam 5 ayat berikut ini. Yang pertama, hasanah Allah abadikan di ayat pertama menurut susunan mushaf, yaitu Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Disebutlah sebagai doa untuk kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hasanah di ayat 201 surat Al-Baqarah
adalah doa yang layak untuk kita lantunkan. Karena sebelumnya ayat 200 doanya adalah doa tidak menyebut hasanah, juga tidak menyebut akhirat. Faminan nas mayyaqulu rabbana atina fid dunya. 200 ayat 200-nya mereka hanya berdoa untuk dunia, bahkan tidak menyebut kata hasanah. Hanya sekedar dunia. Pada dunia itu dapat berimplikasi kepada hasanah kebaikan atau tidak baik, yaitu sayyi'ah. Juga tidak menyebut kata akhirat. Maka dilengkapi di 201, doa terbaik adalah mohon kebaikan dunia, hasanah fid dunya, mohon kebaikan akhirat, hasanah fil akhir. An-Nisa ayat 40, perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh hamba Allah, baik ucapan, baik sikap, maupun perbuatan, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Karena hasanah sangat dicintai oleh Allah. Sebaliknya, sayyi'ah, keburukan, sangat dibenci oleh Allah. An-Nisa ayat 79, Allah menyebutkan bahwa jika ada hasanah dalam kehidupan kita, pastikan atau yakinkan itu datang dari Allah. Yakini yang baik semuanya datang dari Allah. Sedangkan kalau ada keburukan, baik itu musibah, baik itu bencana, atau kegagalan, maka selalulah kita introspeksi kembali kepada manusia, tidak dinisbahkan kepada Allah. Biasa kita menyebutnya yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri kita sendiri. Itulah makna secara global An-Nisa 79. Al-An'am 160, bahwa balasan kebaikan minimal 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Motivasi dari Allah bahwa dengan kita melakukan hasanah, justru balasan hasanahnya 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, yaitu yang kelima, Al-Ahzab ayat 21, hasanah yang terbaik yang telah dicontohkan dan menjadi panutan, menjadi uswah adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Nabi Muhammad, baik itu sifatnya, baik itu ucapannya, baik itu muamalahnya, baik itu perilakunya, baik itu perbuatannya, baik itu keputusannya, baik itu diamnya Nabi, baik itu semua yang ada dalam perilaku, kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat tadi kita akan kupas setelah yang satu ini. Tetap bersama Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah, kita awali pembahasan tentang hasanah menurut Al-Quran sesuai dengan urutannya di dalam mushaf adalah Al-Baqarah 201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka, tentu berarti Allah membimbing agar doa kita adalah doa yang terbaik. Kenapa itu? Karena ayat ini jawaban sekaligus tuntunan doa hasanah dunia dan akhirat. Melihat ayat sebelumnya, ayat 200, ada di antara manusia yang hanya minta dunia saja, tanpa disebut deskripsinya hasanah kebaikan, tanpa juga bagian dari akhirat. Karena hanya meminta dunia, Rabbana atina fid dunya, ya Allah, Tuhan kami berikanlah kami dunia, maka
Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Tidak ada sama sekali bagian di akhirat. Karenanya ayat 201 Allah tuntun kita. Doanya adalah doa sapu jagat. Doanya adalah doa yang lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah menambah kata hasanah. Sebelumnya tidak ada kata hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Juga ditambah dengan akhirat. Bahwa dunia kita adalah kebaikan. Namun ada kebaikan yang paling baik, yang paling hasanah di dalam kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat yang hasanah itu manakala kita dipelihara oleh Allah dari siksa api neraka wakina adzabannar. Siapapun tentu menghendaki kebaikan dunia. Namun Allah ingatkan ada kebaikan yang lebih paripurna di yaumil akhir. Karena orang yang mendapatkan kebaikan dunia belum tentu mendapatkan kebaikan akhirat. Yang mendapatkan ketidakbaikan dunia belum tentu tidak mendapatkan kebaikan akhirat. Maka yang terbaik kita ingin berusaha terus-menerus mendapatkan kebaikan di dunia dengan ibadah, amal, akhlak, dan muamalah-muamalah terbaik. Demikian juga itulah yang akan media, yang dijadikan pertimbangan, yang dijadikan catatan oleh Allah untuk kita semuanya layak mendapatkan kebaikan di akhirat wa fil akhirati hasanah. Dalam bahasa para ulama atau kita semuanya menyebut doa kebaikan dunia dan akhirat di surat Al-Baqarah 201 dikenal dengan istilah doa sapu jagat. Kenapa? Karena kata hasanah mencakup jenis kebaikan. Kebaikan yang bersifat materi, harta, yang bersifat kesehatan, yang bersifat nampak, itu adalah hasanah. Demikian juga yang non-materi, ketenangan, kekhusyuan, keharmonian, sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah sifatnya non-materi dan itu hasanah. Hasanah pula mencakup apa yang ada di dunia, juga apa yang nanti Allah siapkan di akhirat. Sehingga ketika orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, sesungguhnya kebaikan dunia seluruhnya ada pada doa ini. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat, apapun itu, kenikmatannya, kemuliaannya, keutamaannya, ada dalam doa ini, layaklah disebut dengan doa sapu jagat. Doa ini pula biasa dibaca pada penutup doa-doa kita. Kita baca misalnya doa Rabbana gfir lana dzunubana, Allahumma gfir lana wa li ikhwanina, mohon ampun terlebih dahulu. Rabbana zolamna, kemudian kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Sangat baik pula. Bahkan Nabi menganjurkan dalam aktivitas tawaf, dalam amaliyah tawaf, dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, kita juga disunahkan membaca doa Al-Baqarah 201. Digunakannya hasanah untuk dunia, fit dunia hasanah, dan untuk akhirat, wa fil akhirati hasanah, sebagai gambaran kemiripan kenikmatan keduanya. Kemiripan berarti bukan kesamaan. Namun Allah ingin menggambarkan bahwa kalau kita mendapatkan hasanah di dunia, itulah yang akan kita dapatkan mirip dengan hasanah di dunia untuk akhirat kita. Namun tentu akhirat khairul laka minal ula, lebih baik, wa abqa, lebih kekal, lebih utama, lebih mulia, lebih lengkap berbagai jenisnya, lebih agung, semuanya akhirat. Tetapi ungkapan hasanah menunjukkan bahwa di dunia ini hasanah kalau kita memanfaatkannya untuk hasanah, dan yang kita rasakan hasanah di dunia, yang kita dapatkan hasanah di dunia juga Allah siapkan untuk menjadi hasanah di yaumil akhir kelak. Itulah ungkapan dari para ulama memahami surat Al-Baqarah ayat 201. Berikutnya adalah An-Nisa ayat 79. Manakala yang baik datangnya dari Allah, manakala yang buruk adalah dari diri manusia sendiri. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja hasanah yang didapatkan oleh manusia itu pasti berasal dari Allah.
Dan wama asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada keburukan, ada musibah, ada kesalahan yang terjadi, yang menimpa kita, maka itu adalah karena kelalaian, kesalahan, atau karena kita melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Digabungkanlah antara hasanah dengan sayyi'ah, bahwa hasanah itu lawannya sayyi'ah. Kalau hasanah semua jenis kebaikan, sayyi'ah semua jenis keburukan. Ada ucapan yang sayyi'ah yang buruk, ada sifat yang sayyi'ah yang buruk, ada perilaku sayyi'ah, ada muamalah sayyi'ah, ada berbagai macam sayyi'ah sesuai dengan berbagai macam hasanah. Hasanah dikaitkan dengan Allah, sedangkan sayyi'ah dikaitkan dengan diri manusia. Maka kita selalu menisbahkan kebaikan kepada Allah. Manakala mendapatkan kebaikan, kita memuji Allah, mengagungkan Allah. Alhamdulillah. Manakala ada musibah, ada masalah dalam kehidupan kita, ada keburukan, maka kita introspeksi. Bukan menyalahkan Allah, bukan menafikan Allah, tetapi kita ingat bisa jadi keburukan yang terjadi adalah karena kesalahan kita. Maka evaluasi, introspeksi, itu adalah keniscayaan menurut surat An-Nisa ayat 79. Dan kita berusaha terus meningkatkan kebaikan, menghindari keburukan, sehingga kita semuanya ucapannya hanya baik, sifatnya hanya baik, dan perbuatan kita juga hanya yang baik-baik saja. Demikian kita akan lanjutkan pada pembahasan hasanah di ayat berikutnya, insya Allah. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang dirahmati oleh Allah, tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Dan kebaikan yang didapatkan adalah untuk kita yang melakukan kebaikan. Demikian juga tidak ada balasan keburukan melainkan keburukan. Dan balasan keburukan juga akan diberikan kepada yang melakukannya. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka balasannya, kebaikannya, pahalanya untuk diri kalian sendiri, kata Allah. Namun jika kalian berbuat buruk, wa in asatum falaha, kerugiannya, dampaknya, juga dosanya untuk diri sendiri. Al-Isra ayat ke-7. Bukan berarti bahwa Allah membolehkan orang berbuat buruk. Namun ayat ini difahaminya bahwa Allah mencintai yang berbuat baik dan membenci perbuatan buruk. Karena Allah membenci, maka keburukan dikembalikan kepada manusia. Dan Allah mencintai kebaikan, maka kebaikan adalah merupakan anugerah Allah, yaitu taufik dari Allah. Tidak ada yang mampu melakukan kebaikan kalau tidak mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk yang bersifat praktis, yaitu taufik. Karenanya Allah siapkan balasannya. Siapapun yang melakukan kebaikan, balasannya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang melakukan keburukan, hukumannya atau balasannya juga keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Itulah makna dari surat Al-Isra ayat yang ke-7. Kita lanjutkan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dengan hadis Imam Al-Bukhari, bahwa kebaikan itu ada dua kategori. Ada yang disebut dengan al-fardu, yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan.
Dan itu urutannya yang pertama untuk kita taqarrub kepada Allah. Ma taqarraba ilayya abdi ahab mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada yang dilakukan oleh hamba Allah ketika mendekat kepadaku, kata Allah, yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan dulu. Kebaikan yang tertinggi adalah kewajiban-kewajiban atau yang bersifat fardu. Salat 5 waktu itu kebaikan yang paling tinggi. Puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat sesuai dengan nisab dan kemampuan. Haul juga disertakan oleh para ulama menunjukkan itu hasanah yang tertinggi dalam rangka taqarrub ilallah. Namun jika ingin mendapatkan cinta Allah yang lebih lagi, maka Allah juga mengingatkan, tidaklah hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka aku akan mencintainya. Posisi ibadah yang sunnah sebagai hasanah adalah melengkapi, adalah menyempurnakan, adalah menambah agar takarub kita kepada Allah semakin korib, semakin dekat, Allah semakin mencintai kita. Karena kalau Allah sudah mencintai, maka dalam hadis qudsi ini kata Allah, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Apa yang ia minta aku beri, manakala ia memohon perlindungan kepadaku, aku juga akan memberikan perlindungannya. Itulah hakikat dari hasanah yang selalu kita lakukan. Tingkatan tertinggi hasanah dengan yang fardu, kemudian yang sunnah. Tidak boleh orang menafikan yang fardu, yang wajib dengan mengutamakan yang sunnah. Bagaimanapun yang sunnah tetap urutannya adalah setelah yang fardu. Yang wajib kita menjaga persaudaraan. Sedangkan perbedaan pendapat itu wajar. Jika kemudian meretakkan ukhuwah, maka kita dahulukan persaudaraan. Hanya perbedaan dalam ibadah yang notabene adalah dibolehkan oleh para ulama. Perbedaan dalam sholat, perbedaan dalam puasa, perbedaan dalam berbagai aspek-aspek zakat, semuanya adalah hal-hal yang layak untuk kita fahami dengan baik, namun kita lebih mendahulukan yang wajib, mendahulukan yang utama. Itulah esensi hasanah dalam kehidupan ini. Allah membagi dua menurut hadis Imam Al-Bukhari, taqarrub ilallah dengan hasanat yang difardukan, taqarrub ilallah dengan hasanat yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, Al-An'am 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Siapapun tanpa terkecuali berbuat kebaikan hasanah, maka balasannya minimal 10 kali lipat. Dan siapapun yang berbuat kejahatan, maka dibalas seimbang dengan kejahatannya. Itu tanda Allah tidak akan pernah menzalimi manusia. Manusia tidak pernah dirugikan oleh Allah atas amal perbuatannya. Dikatakan ayat 160 surat Al-An'am ini menyebut kata hasanah, menunjukkan salah satu tanda sifat maha baik Allah adalah atas perbuatan baik dan buruk hamba-hambanya. Kebaikan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Bahkan Allah maha kaya. Kalau Allah balas berlipat-lipat kali lipat, tidak ada yang dapat menolaknya. Dan kita bersyukur serta berbahagia. Sedangkan untuk keburukan, Allah membalas setimpal. Allah membalas semisal karena Allah tidak merugikan hamba-hambanya. Inilah perbuatan 10 kali kebaikan. Juga disebut di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Siapapun baca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Bahkan Nabi menjelaskan dengan gamblang, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf kali 10, lam satu huruf satu kali 10 kebaikan, mim pun satu huruf kali 10 kali kebaikan yang disiapkan oleh Allah.
Hasanah di dalam hadis ini adalah penjelas dari Hasanah Al-An'am 160 bahwa kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah, Allah lipat gandakan minimal 10 kali kebaikan. Dan Allah Maha Kaya. Kalau Allah balas 100.000, 1 juta kali, itu hak Allah. Yakinlah kebaikan amat sangat disukai oleh Allah. Keburukan amat sangat dibenci oleh Allah. Itulah makna hasanah di dalam surat Al-An'am 160 dijelaskan dengan hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah. Selanjutnya, sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas dasar hadis ini pula kita meyakini bahwa kebaikan yang terbaik berdasarkan hadis Imam Tirmizi adalah kebaikan dengan Al-Quran kita. Maka hasanah bi asyri amthaliha khususon membaca Quran. Hitungannya bukan satu ayat, bukan satu kata, bukan pula satu juz, bukan pula satu Al-Quran atau satu surat. Tapi balasannya huruf per huruf. Ini menunjukkan bahwa kita sangat yakin apapun yang kita lakukan dengan Al-Quran kita, membacanya, menghafalnya, kemudian mentadaburinya, mengkajinya, kemudian mengajarkannya, mengajak orang beral-Quran, kemudian terus-menerus berusaha mengamalkan tuntunan-tuntunan Al-Quran, maka itu hitungannya adalah hitungan yang lebih daripada hitungan kita umat manusia. Mudah-mudahan sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah, kita semuanya semakin yakin dengan hasan. Gambaran dari hasanah di dalam Al-Quran menjadikan kita yakin dengan hasanah ini. Dan kita terus-menerus berusaha untuk meningkatkan hasanah kita. Karena kalau hasanah meningkat, maka balasan meningkat. Hasanah menurun, maka itulah kategori iman kita perlu ditingkatkan kembali. Bahasan tentang hasanah Al-Quran adalah tujuannya atau hikmahnya dalam rangka kita meyakini hasanah itu Allah siapkan di dunia, hasanah itu Allah siapkan di akhirat. Tidak perlu ragu untuk melakukan hasanah. Yakinlah balasannya ada di tangan Allah. Balasan dunia juga balasan akhirat. Mudah-mudahan setelah kita ngaji di Quranic Life Asa ini, kita semakin termotivasi untuk meningkatkan hasanah dunia kita, meningkatkan hasanah akhirat kita melalui ucapan-ucapan yang baik, sifat yang baik, perbuatan yang baik, amal yang baik, ibadah yang sungguh-sungguh, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita akan ketemu di episode lain, tetap bersama Asa TV Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.